welcome di Halo Cijes. Hi everyone, welcome back to my channel. Jadi hari ini sesuai dengan judul thumbnail yang udah kalian lihat, hari ini aku ingin baking lagi dari salah satu resep cookies yang selama ini aku pengen coba juga. Jadi hari ini kita akan coba baking yang namanya butter cookies. Nah, butter cookies ini aku pakai resepnya yang original, yang memang rasanya itu adalah rasa-rasa yang basic aja, yang buttery. Paling aku cuma ganti sedikit biar ada rasa-rasa almondnya. Jadi di bahan-bahannya itu aku ada tambahin yang namanya almond powder. Nah, tanpa banyak basa-basi, langsung aja aku mau kasih kalian lihat bahan-bahan apa aja yang udah aku siapin dan kita langsung eksekusi bahan-bahannya. Oke, jadi pertama-tama bahan-bahan yang perlu kita siapin ini cuma segini aja, simple, cuma 5 jenis. Sebenarnya ada satu lagi sih, vanilla extract sama sedikit garam, aku lupa masukin, nanti aku akan tambahin pada saat kita lagi proses bikin. Jadi bahan-bahannya ini cukup simple, cuma unsalted butter, ini gula halus, terus ini 3 butir kuning telur. Sebenarnya harusnya beratnya itu 40 gram, tapi ini aku sekitar 47. Jadi kalian menggunakan kuning telurnya kurang lebih 2-3 kuning telur. Nah, jadi ini adalah cake flour. Cake flour itu kalau aku cari-cari di internet, ini tuh adalah gabungan dari antara tepung serbaguna dicampur sama sedikit cornstarch. Nah, aku nggak tahu ya cornstarch itu sama dengan maizena atau enggak. Kalian coba googling aja cara bikin cake flour ini, bisa manual. Jadi kalian nggak perlu beli di supermarket kayak gitu. Dan ini aku ada sediain almond powder atau almond flour, sama aja basically. Kalian bisa dapetin dari toko-toko bahan-bahan kue. Terus ini untuk cetakan butter cookiesnya. Ini aku beli dapat satu set, dapat 4. Dan ya, that's all. Semua bahan-bahan yang akan kita eksekusi hari ini untuk bikin original butter cookies. So, kita langsung aja eksekusi untuk pembuatannya. Oke, pertama-tama kita tinggal campurin si butter ini sama gula halusnya seperti biasa. Kayaknya kalau untuk resep bikin cookies gitu ya, untuk telur dan juga butternya ini kalian harus turunin suhunya itu sampai jadi suhu normal atau suhu ruangan. Karena supaya apa? Supaya adonannya itu mudah untuk dicampur dengan bahan-bahan kering nantinya. Nah, kalau udah kayak gini, udah kita hancur-hancurin sedikit, kita langsung masukin aja untuk si gula halusnya. Kita campurin semuanya sambil kita aduk-aduk sedikit. Udah kayak gini, kita tinggal aduk-aduk sampai semuanya ini merata. Nantinya kita akan tetap perlu bantuan mixer. Cuma sebelum kita pakai mixer itu, kita harus pastiin kalau si gula halusnya ini udah nempel semua sama butternya, supaya nanti kalau di mixer dia nggak terbang-terbang. Nah, kalau udah campur gini, kita masukin telurnya satu persatu. Aku mau tambahin sedikit vanilla extract atau vanilla powder. Ini terus kita tinggal mixer sedikit lagi sampai semuanya merata. Oke, kalau udah kayak gini, kita cuma tinggal campurin adonan basah dengan adonan keringnya. Seperti biasa, kayaknya kalau mau campurin adonan basah dengan adonan kering, untuk yang bahan adonan keringnya ini harus kita saring gitu ya, ayak, supaya tidak berberindil gitu. Jadi ini aku akan kasih tepung terigu sedikit, terus kita campur pakai almond powder.
Oke gengs, jadi adonannya udah jadi kayak gini. Kalau aku lihat-lihat adonannya kurang lebih mirip-mirip kayak adonan cookie dough ya. Nah kalau udah kayak gini, kita cuma tinggal masukin ke dalam wrapping paper food gini. Tapi kalau kalian bisa pakai yang parchment buat baking juga boleh. Cuma kalau aku lihat di stepnya sih dia pakai kayak ginian. Kita tuangin dulu semuanya, buat nanti kita rolling dulu, baru kita dinginin. Kalau dia udah kayak gini, kita tinggal ratain dia sesuai dengan ukuran kayak persegi panjang gini gengs. Oke gengs, sudah jadi kayak gini. Kita tinggal masukin dulu ke dalam kulkas, kita dinginin supaya nanti pada saat dicetak lebih gampang. Kurang lebih masuk ke dalam kulkas tuh aku lupa antara 30 menit sampai 1 jam. Oke gengs, jadi ini udah 1,5 jam kemudian. Ini PR-nya sekarang adalah bagaimana cara membukanya. Ini aku sengaja agak lamaan dikit karena biar dia bener-bener keras gitu ya semuanya. Oke, yang ditunggu-tunggu, kita akan mulai ngecetak. Ini aku pakai cetakan kupu-kupu, katanya harus dikasih tepung terigu kayak gini, jadi biar dia nggak lengket gitu. Terus kita langsung tekan aja di sini, ini terus diangkat dan ditaruh di loyang sambil kita tekan ini. Tuh, wow, cantik sekali. Sekarang saatnya batch yang ini kita masukin ke oven. Oke guys, udah jadi. Look at that, so simple but hopefully tasty. Jadi ini kenapa matangnya tidak merata, aku udah nggak perlu jelasin lagi ya. Kayaknya di setiap video aku harus bikin excuse soal oven aku. Tapi overall ini nggak gosong ya, meskipun ini kayaknya agak-agak hampir gosong ya bun. Jadi pada saat aku manggang, aku tuh bener-bener standby di depan oven sambil ngeliatin gitu ya. Kalau kira-kira udah coklat-coklat kayak gini, itu udah kayak alert buat aku buru-buru keluarin dari oven. Terus aku masih ada sisa adonannya dan itu lagi ada di kulkas. Nanti aku akan baking lagi terpisah setelah aku ending this video. But let's have a taste, dan aku bakal minta Brandy buat cobain juga. Kita langsung lihat gimana pendapat dia rasa soal si butter cookies ini. Beb, minta tolong dong, coba icip. Gimana? Enak. Enak? Ada kurang kayak apa nggak? Kurang manis nggak? Atau kurang bateri atau gimana? Enggak sih. Pas? Enak? So far pas. Yeay. Aku kayaknya dimana-mana kalau orang yang bikin itu dia nyobain dulu ya. Tapi biar nggak bias, jadi aku mau suruh Brandy dulu yang nyobain. Karena kalau aku yang bikin pasti aku akan bilang enak. Oke. Aku suka banget gemes-gemes bentuknya, ini bentuknya ayam. Kita have a taste. Pas ya manisnya ya. Nggak terlalu too much, nggak terlalu tawar juga. Menurut aku pas, berasa banget baterainya. Terus dia kayak crunchy di luar tapi di dalamnya tuh lembut gitu ya.
Kalau kalian tahu butter cookies merek-merek branded di luar kayak Monde butter cookies, terus Royal Choice dan kawan-kawan, itu adalah butter cookies. Kurang lebih teksturnya akan seperti itu, cuma ini karena kita bikin sendiri dan tentunya lebih tasty. Ya, kalau misalnya kalian penasaran, kalian juga bisa coba karena menurut aku bahannya tuh bener-bener super simple, gampang cara bikinnya. Apalagi kalau misalnya oven kalian tuh udah ada pengaturan suhu, jadi tuh bener-bener enak banget gitu loh. Jadi kalian cuma tinggal set suhunya di 160 derajat, tunggu sekitar 10-12 menit, abis itu pasti jadi gitu loh. Nggak mungkin gosong ya kalau menurut aku ya, kalau kalian ngikutin step-step bahan-bahannya, dicampur semuanya dengan benar kayak gitu. So, untuk baking kali ini berhasil dan it's really good, enak banget. Oke geng, sekian itu aja video kita hari ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, di komen, dan juga di share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube aku dan aktifin tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan sama video terbaru kalian ya. Oke, see you next video.